Santai sejenak tetua, kita joget bareng Mimin Duo Bolne dulu sebelum ke inti ceritanya. Sejumlah besar ahli klan Yinyu yang tersisa bergegas mendekat. Semuanya merasakan guncangan hebat yang terjadi di sana, dan juga merasakan aura leluhur tua itu. Setelah beberapa tarikan napas, hampir ratusan ahli ranah Ziyuan telah tiba di dekatnya. Klan Yinyu memiliki fondasi yang mendalam, yang tidak diketahui orang luar betapa mengerikannya 4 klan dewa. Klan Yinyu sendiri memiliki jutaan ahli ranah Ziyuan dan seorang ahli ranah Jingtian yang menjaganya. Kekuatan semacam ini pasti dapat dengan mudah menghancurkan kekuatan apapun. Pingsu, kamu gila. Ini auranya bukan milik Pingsu. Kekuatan yang begitu kuat, energi kematian ini mungkinkah? Para ahli klan Yinyu yang tiba di dekatnya semuanya mengalami perubahan drastis dalam ekspresi mereka, menatap Pingsu dengan tak percaya. Hehehe, Kaisar Tulang Mayat, apakah menurutmu kamu masih bisa pergi? Leluhur klan Yinyu mencibir. Sialan. Pingsu menggertakkan giginya dengan keras, wajahnya jelek. Bayangan Dharma Dewa jahat di belakangnya memiliki wajah yang mengerikan, dan energi kematian terus menyembur keluar. Leluhur tua, berhati-hatilah. Seorang ahli ranah Ziyuan segera berdiri di depan leluhur klan Yinyu untuk menghalanginya. Leluhur tua klan Yinyu perak memiliki ekspresi tenang, tidak menganggap serius energi kematian ini sama sekali. Dia dan pihak lain kini berada di ranah Jingtian, tetapi ranahnya agak menekan Kaisar Tulang Mayat. Sekalipun kedua pihak bertarung 1 lawan 1, Kaisar Tulang Mayat tidak akan mampu mengalahkannya. Daerah sekitarnya langsung diselimuti oleh energi kematian yang pekat. Leluhur tua klan Yinyu merasa ada yang tidak beres. Energi kematian yang dipancarkan Kaisar Tulang Mayat memiliki efek mati rasa. Meskipun tidak kuat, itu sangat aneh. Bahkan seseorang sekuat dia persepsinya sangat berkurang sesaat. Hati-hati. Tetapi pada saat ini ahli ranah Ziyuan yang menghalangi di depan leluhur tua klan Yinyu tiba-tiba menyerangnya. Mati. Seorang ahli ranah Ziyuan dari klan Yinyu tiba-tiba menghunus belati merah, menusukkannya langsung ke arah dada leluhur tua klan Yinyu. Apa? Leluhur tua itu terkejut. Tidak sempat menghindar karena tubuhnya sudah dikelilingi oleh energi kematian yang membatasi persepsinya. Sama sekali tidak menyangka serangan itu datang dari sesama anggota klan sendiri sehingga tidak ada peringatan apapun sebelumnya, tapi sekarang kelalaiannya telah menciptakan celah yang fatal. Dada leluhur klan Yinyu tertusuk belati. Baju sirah perak di depan dadanya sama sekali tidak berguna. Seketika, energi kematian yang mengerikan menyebar, menyelimuti leluhur klan Yinyu, terus-menerus menggerogoti daging dan jiwa spiritualnya. Korosi semacam ini tidak akan hilang bahkan jika leluhur lama klan Yinyu menghancurkan tubuhnya dan membentuk tubuh baru. Sialan. Leluhur tua klan Yinyu itu geram, menahan serbuan energi kematian, dan menamparkan anggota klan di depannya. Duar. Ahli klan Yinyu di depannya berubah menjadi kabut darah, tetapi pulih dalam sekejap, hanya auranya yang sedikit lemah. Dia menggerakkan tubuhnya dan bergegas pergi. Wajah leluhur tua klan Yinyu sangat muram, dia benar-benar disergap. Kaisar Tulang Putih kamu, leluhur tua klan Yinyu sangat marah. Dia tidak menyangka semuanya akan menjadi seperti ini. Hehehe, hahaha. Tidak menyangka, masih ada kejutan yang menanti. Pingsu tertawa terbahak-bahak. Suaranya tiba-tiba berubah, bukan lagi suara wanita, tapi suara netral. Duar, leluhur, sialan, Shouqin, kenapa kamu mengkhianati kami? Di dekat situ, sekelompok ahli kuat klan Yinyu murka, melotot dengan mata merah. Kultivator Shouqin mencibir, berdiri di samping Pingsu, dengan energi kematian yang mengepul keluar dari tubuhnya. Mungkinkah kamu yang mengendalikannya? Ekspresi leluhur klan Yinyu berubah drastis. Hehe, bagaimana menurutmu? Kaisar Tulang Mayat mencibir. Bunuh dia. Di dekatnya, seorang ahli klan Yinyu meraung, menghunus senjata spiritual, ingin membunuh Kaisar Tulang Mayat.
Namun, saat berikutnya dada orang ini tiba-tiba tertusuk oleh pedang panjang. Apa? Ekspresi orang ini berubah drastis, pedang panjang ini ternyata mengandung energi kematian yang mengerikan. Para ahli klan Yinyu lainnya terkejut, tetapi sebelum mereka bisa berbicara sejumlah besar ahli klan Yinyu di sekitar mereka menyerang secara bersamaan. Duar, seketika, lebih dari separuh pusat kekuatan klan Yinyu di dekatnya mengeluarkan energi kematian yang mengepul dari tubuh mereka. Mereka semua dikendalikan oleh Kaisar Tulang Mayat. Para ahli klan Yinyu yang diserang itu semuanya mengalami perubahan ekspresi yang drastis. Mereka tidak menyangka hal ini akan terjadi. Mereka sama sekali tidak memiliki pertahanan, dan sekarang mereka semua terluka parah. Kalau lukanya biasa saja, pasti baik-baik saja. Mereka bisa pulih, tapi semua serangan itu mengandung energi kematian, membuat mereka mustahil memulihkan tubuh mereka dengan mudah. Brengsek, mengapa ini terjadi? Brengsek. Semua anggota klan Yinyu yang diserang mengalami perubahan ekspresi yang drastis, amarah mereka membumbung tinggi ke langit, mati-matian menahan serangan rekan-rekan mereka. Wajah leluhur klan Yinyu tampak sangat muram, jelas pihak lawan telah datang dengan persiapan matang. Begitu bentrokan pertama terjadi, semua kekuatan di pihaknya langsung ditekan dan dikendalikan. Bagaimana mereka bisa melawan dalam kondisi seperti ini? Tidak ada celah untuk membalas, bahkan bertahan pun terasa mustahil. Hehehe, hahaha, bagaimana? Apakah kamu puas dengan hadiah ini? Ping Su mencibir. Kaisar Tulang Mayat, kamu tidak tahu malu. Leluhur klan Yinyu sangat marah. Ia dengan paksa meningkatkan kekuatannya untuk menekan energi kematian yang menyebar melalui tubuhnya, tetapi sekarang ia hanya memiliki paling banyak 50% dari kekuatannya. Hahaha, saat kalian para klan dewa menyerangku, mengapa kalian tidak mengatakan bahwa itu tidak tahu malu? Ping Su berkata dengan dingin. Tentu saja dia telah mempersiapkan rencana ini sejak lama tanpa kerja sama sempurna dari Xiao Fan. Rencana ini pasti tidak akan semulus sekarang. Kamu sialan. Leluhur klan Yinyu sangat marah, melihat anggota klannya terus berubah menjadi kabut darah, hatinya seperti ditusuk pisau. Pergi segera, tinggalkan tempat ini, beritahu 3 klan lainnya, dan biarkan mereka datang membantu. Kini, dengan hanya mengandalkan klan Yinyu saja, mereka pasti tidak akan mampu menghadapi Kaisar Tulang Mayat. Dia sangat memahami kengerian pihak lain, dan dia datang ke sini untuk membalas dendam. Kaisar Tulang Mayat tidak akan memberi klan Bulan Perak kesempatan untuk bernapas. Sekelompok ahli kuat klan Yinyu yang tidak dikendalikan oleh energi kematian semuanya ingin pergi. Mereka juga tahu bahwa akan sangat tidak aman jika tetap tinggal sekarang. Dan pada saat ini formasi pelindung klan Yinyu tiba-tiba terbuka. Formasi kuat itu menyelimuti seluruh klan Yinyu. Sekarang, tempat ini tidak dapat berkomunikasi dengan dunia luar, bahkan slip geokomunikasi pun tidak dapat digunakan. Hehehe, apa kamu pikir aku tidak akan memikirkan hal ini? Kaisar Tulang Mayat mencibir. Sialan. Leluhur klan Yinyu sangat marah. Para ahli klan Yinyu lainnya juga terkejut di tempat. Jelas mereka tidak menyangka pihak lain memiliki rencana cadangan seperti itu, bahkan formasi pelindung klan Yinyu pun terkendali. Baiklah, sudah waktunya aku membunuhmu, untuk membalas dendam masa lalu. Ping Su berteriak dingin, energi kematian yang mengerikan menyebar, dan bahkan seluruh wilayah klan Yinyu menjadi dunia energi kematian. Seketika seluruh klan Yinyu dipenuhi dengan pembantaian. Banyak sekali anggota klan Yinyu yang terinfeksi oleh energi kematian, berubah menjadi budak Kaisar Tulang Mayat dan membunuh dengan gila-gilaan. Sialan. Leluhur klan Yinyu sangat marah, dia meraung serak, dan bergegas menuju Kaisar Tulang Mayat dengan niat membunuh. Hehehe, ayo bertarung. Ping Su mencibir, dia telah mempersiapkan hari ini sejak lama. Awalnya, dia masih perlu menunggu beberapa saat, tetapi karena Xiao Fan, sejumlah besar kultivator klan Yinyu terdorong pergi. Para ahli klan Yinyu itu adalah mereka yang tidak dikendalikan oleh Ping Su. Pada saat yang sama,
3 klan dewa lainnya juga telah mengirimkan para ahli untuk menghadapi Xiao Fan. Sekarang formasi pelindung telah diaktifkan, 3 klan dewa lainnya tidak akan terlalu curiga. Hari ini adalah kesempatan terbaik untuk menghancurkan klan Yingyu. Sialan, sungguh menyebalkan. Leluhur klan Yingyu meraung, amarahnya mencapai puncaknya. Dan sekarang melancarkan serangan yang mengerikan terhadap klan Bulan Perak. Hehe, hahaha, menarik, cukup menarik. Pingsu awalnya mencibir, lalu tertawa terbahak-bahak. Dia merasa sangat senang di dalam hatinya, akhirnya bisa membalas dendam dengan klan Yingyu. Leluhur Yingyu, pernahkah kamu membayangkan hari ini akan tiba? Pingsu mencibir dingin. Dulu, meski aku sombong, aku tetap menjaga batasku. Jika bukan karena kalian klan dewa memprovokasiku lebih dulu, aku tak akan bertindak sembarangan. Lah menyipitkan mata, suaranya mengandung rasa jijik dan dendam. Tapi kalian malah berani mengepungku bersama-sama. Heh, ini balasan yang pantas. Kamu cukup omong kosong, apa kamu benar-benar berpikir kamu menang? Leluhur klan Yingyu berteriak dengan marah. Dia dengan paksa menekan energi kematian yang menyerang tubuhnya untuk sementara, dan kemudian melawan Kaisar Tulang Mayat dengan seluruh kekuatannya. Hehehe, bukankah aku sudah menang? Pingsu mencibir, auranya sendiri meletus, dan energi kematian yang bergulung menyebar ke segala arah. Energi kematian yang tak terhitung jumlahnya terkondensasi menjadi ratusan raksasa energi kematian. Ayo kita bertarung. Leluhur klan Yingyu memulihkan baju besi peraknya. Dia tahu bahwa sekarang dia harus mengandalkan mengalahkan Kaisar Tulang Mayat untuk memungkinkan klan Yingyu bertahan hidup dari krisis. Bertarung. Pingsu menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Saat berikutnya, dia melambaikan tangannya, raksasa energi kematian yang tak terhitung jumlahnya langsung pergi, membunuh ke segala arah, untuk memusnahkan makhluk hidup di klan Yingyu. Berani sekali kamu. Leluhur klan Yingyu melihat niat pihak lain sekilas. Dia berteriak dengan marah, ingin menghentikan mereka. Raksasa energi kematian ini tidak lemah, semuanya memiliki kekuatan ranah Ziyuan. Hehe, kamu akan bertarung. Apa aku pernah membiarkanmu lewat? Pingsu mencibir. Saat berikutnya, energi kematian yang bergulung muncul di belakangnya, membentuk penghalang yang mengerikan untuk sementara waktu menghalangi leluhur klan Yingyu. Gerak. Leluhur klan Yingyu dengan mudah menghancurkan penghalang itu dengan serangan biasa, tetapi pada saat ini, energi kematian yang ia hancurkan menyatu dengan energi kematian di tubuhnya. Seketika, ia merasakan tulang-tulangnya hancur, mengeluarkan suara gemuruh yang menyayat hati. Hahaha, teruskan, teruskan. Pingsu tertawa terbahak-bahak, apakah kamu masih menganggapku sama seperti dulu? Kaisar Tulang Mayat, brengsek. Leluhur klan Yingyu sangat marah, matanya merah darah. Dia tahu betul bahwa dia harus mengalahkan Kaisar Tulang Mayat sekarang. Matilah sialan. Leluhur klan Yingyu menyerang Pingsu. Sekarang dia harus mengalahkan pihak lain. Ayolah. Pingsu mencibir, Dharma Dewa Jahat ganas, dan energi kematian yang bergulir mengembun menjadi 2 tombak panjang, membidik leluhur klan Yingyu dan melemparkan tombak itu, krak. Leluhur klan Yingyu meraung marah, menghancurkan 2 tombak panjang energi kematian, tetapi pada saat yang sama, dia merasakan sakit yang menyayat hati di seluruh tubuhnya. Dia menggertakkan giginya, tahu bahwa ini adalah metode Kaisar Tulang Mayat, sekarang metode pihak lain terlalu jahat. Rasa sakit ini berasal dari setiap tetes darah di tubuhnya, tidak buruk, benar-benar layak menjadi leluhur klan Yingyu. Pingsu mengejek dengan dingin, sial. Leluhur klan Yingyu membakar esensi darah dan mengorbankan umurnya, mati-matian melawan Kaisar Tulang Mayat. Di dekatnya, darah para ahli klan Yingyu yang tak terhitung jumlahnya tumbang dalam sekejap, mereka diserang terlalu tiba-tiba, dan para ahli klan Yingyu yang terinfeksi energi kematian bahkan lebih kuat. Situasi di dekatnya sangat kacau dan pertempuran benar-benar berat sebelah. Sialan, sejak kapan musuh memasuki klan Yingyu? Seorang ahli ranah Ziyuan yang tidak terkena energi kematian menggertakkan giginya. Wajahnya dipenuhi amarah dan keterkejutan.
Kenapa kita bisa kecolongan sampai sebesar ini tanpa satu pun yang sadar? Siapa tahu, berhenti bicara omong kosong. Temukan cara untuk mengirim pesan dan biarkan 3 klan lainnya datang untuk mendukung kita. Seseorang menjawab dengan suara serak. Brengsek, bagaimana kita bisa melawan ini? Banyak ahli klan Yinyu berteriak marah. Ini adalah pertempuran tanpa ketegangan. Mereka sama sekali tidak tahu bagaimana menghadapi musuh-musuh ini. Pada saat yang sama, ratusan raksasa energi kematian membunuh ke setiap sudut klan Yinyu, menimbulkan malapetaka. Di hadapan raksasa energi kematian dengan kekuatan ranah Ziyuan ini, banyak anggota klan Yinyu tidak dapat melawan sama sekali. Mereka seperti domba yang menunggu untuk disembelih. Mungkinkah akhir dari klan Yinyu telah tiba? Sialan, kita adalah cabang klan dewa. Jika kita mati, klan utama tidak akan mengabaikan kita. Sialan, bunuh, lawan mereka. Anggota klan Yinyu yang tak terhitung jumlahnya meraung. Mereka tak kenal takut dan menyerang raksasa energi kematian. Namun pada akhirnya, mereka hanyalah umpan meriam, yang diubah menjadi kabut darah oleh raksasa energi kematian. Di dalam wilayah klan Yinyu, 3 klan dewa lainnya tentu saja menyadari keanehan klan Yinyu. Mengapa mengaktifkan formasi pelindung klannya tanpa alasan? Formasi pelindung klan dewa menghabiskan lebih banyak sumber daya, dan setiap aktivasi merupakan pengeluaran yang tak terbayangkan. Di dalam klan Chuang, aneh, mengapa klan Yinyu mengaktifkan formasi pelindung mereka? Leluhur klan Yinyu bergumam, tampak terkejut. Mungkin khawatir dengan serangan diam-diam bocah Xiao Fan itu, kata seorang tokoh kuat klan Yinyu sambil tersenyum. Sekelompok pengecut, apapun yang kalian khawatirkan, itu hanya ketakutan yang tidak berdasar, ujar leluhur klan Chuang dengan nada mencibir. Xiao Fan itu hanya berdiri di luar paviliun Xingluo. Bahkan jika dia benar-benar datang ke sini, gelombang sebesar apa yang bisa dia timbulkan? Semua kultivator klan dewa memiliki kebanggaannya masing-masing. Terutama mereka yang telah mencapai ranah Jingtian, mereka memiliki keyakinan penuh atas kekuatan mereka. Bahkan jika Xiao Fan datang, atau mencapai ranah Ziyuan, para leluhur dari 4 klan dewa memiliki keyakinan dapat dengan mudah menekannya. Situasi yang sama terjadi dengan klan Huntian dan klan Yinyu. Mereka juga heran mengapa klan Yinyu mengaktifkan informasi pelindung mereka. Apakah mereka memiliki terlalu banyak sumber daya dan tidak ada tempat untuk membelanjakannya? Namun setelah ragu-ragu, mereka memikirkan alasannya. Semua menduga itu terkait dengan Xiao Fan, khawatir dengan serangan diam-diam orang itu. Kedua kekuatan ini tentu saja memilih untuk berdiam diri dan menonton, tidak mau ambil pusing untuk mengkhawatirkannya. Sebenarnya, menurut pandangan mereka, apa yang bisa terjadi pada 4 klan dewa di wilayah bintang Hongtian? Bahkan jika kekuatan besar benar-benar menyerang, mereka masih punya waktu untuk saling mengirim pesan. Keempat klan dewa tidak pernah menyangka bahwa Kaisar Tulang Mayat telah merampas tubuh Pingsu, diam-diam menyusup ke dalam klan Yinyu dalam waktu yang lama, dan diam-diam mengembangkan kekuatannya sendiri, menyebabkan klan Yinyu tiba-tiba memberontak. Dia bahkan merebut formasi pelindung klan, membuat anggota klan Yinyu tidak bisa mengirim pesan. Di luar paviliun Xingluo, di medan perang yang sengit, ahli yang tak terhitung jumlahnya menumpahkan darah, dan langit bintang di dekatnya terdistorsi. Pada saat ini Xiao Fan berubah menjadi Dewa Perang, dengan Dharma Phoenix, Dharma Naga, ditambah ketiga klonnya sendiri, menyerang dengan seluruh kekuatan mereka. Kekuatannya telah meningkat pesat, tetapi konsumsinya juga tak terbayangkan besarnya. Para ahli klan dewa yang mengelilingi Xiao Fan, wajah mereka juga jelek, anak ini teramat kuat, membuat mereka tak berdaya. Sialan, cari cara untuk menekannya, kalau tidak kerugiannya akan terlalu berat. Teriak seorang ahli dari klan Qianshu. Apa gunanya? Orang ini punya terlalu banyak trik, tidak ada yang berhasil padanya. Seorang ahli klan Chuang. Sialan. Seorang anggota klan Yinyu berteriak. Tunggu sebentar, bala bantuan akan segera datang. Para ahli lainnya mengangguk,
yang bisa mereka lakukan sekarang adalah menguras tenaga Xiao Fan. Tentu saja mencoba menahan Xiao Fan juga merupakan tugas yang melelahkan, karena kekuatan mereka terus-menerus diubah menjadi kabut darah oleh Xiao Fan. Para leluhur paviliun Xingluo juga kejam, dan para ahli alam cahaya dan kekuatan lainnya juga sangat ganas. Xiao Fan menghembuskan nafas, wajahnya sangat jelek, pertarungan ini sangat tidak menguntungkan baginya, sekarang nampaknya tidak ada keuntungan baginya untuk berlarut-larut. Brengsek, Xiao Fan meraung, niat bertarung yang tak terhitung jumlahnya meletus, berubah menjadi angin astral yang mengerikan, memaksa mundur sekelompok ahli klan dewa di dekatnya. Duar, 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 duar. Para penonton di dekatnya semua tercengang, kekuatan Xiao Fan jauh melebihi harapan mereka. Orang ini hanya berada di tingkat ketiga ranah Jingdao, tapi dia sangat kuat, jangankan ranah Ziyuan, aku khawatir bahkan ranah Jingtian pun akan kesulitan untuk menekannya. Seorang penonton di dekatnya berkata dengan kaget, "Ya, kekuatan anak ini terlalu mengerikan, bakat garis keturunan macam apa ini? 4 klan dewa mungkin akan semakin takut, dan pasti akan melenyapkannya dengan cara apapun," keluh seseorang. "Aku benar-benar tidak ingin dia mati," seorang lelaki tua di dekatnya mendesah. Sebenarnya, dia bukan satu-satunya yang punya ide ini. Banyak ahli kiat yang tidak ingin Xiao Fan dibunuh oleh klan dewa. Wilayah bintang Hongtian pada awalnya damai, tetapi sejak kedatangan cabang klan dewa, mereka mengaku memiliki darah dewa dan menunjukkan kebencian yang besar terhadap makhluk-makhluk di wilayah bintang Hongtian. Beberapa kultivator dengan tingkat kultivasi rendah secara bertahap telah menerima hal ini, dan beberapa bahkan merasa bahwa dibenci adalah hal yang wajar. Tetapi monster dan senior tua di wilayah bintang Hongtian ini sangat tidak yakin, mengapa mereka mengatakan bahwa bakat garis keturunan mereka tidak sebagus dewa. Sekarang, Xiao Fan akhirnya muncul, monster yang garis keturunannya yang biasa dapat menekan klan dewa dan mencegah mereka mengangkat kepala. Tentu saja, mereka berharap Xiao Fan dapat bertahan hidup. Hal ini juga terkait dengan fakta bahwa mereka tidak memiliki afiliasi dengan kekuatan apapun. Mereka semua seperti burung bangau liar, jadi secara alami mereka tidak takut pada orang lain. Di dekatnya, leluhur kuil Ziyun, yang tersembunyi dalam kegelapan, tampak jelek. "Apakah kamu belum memikirkannya?" Leluhur Ziwei bertanya melalui transmisi suara. "Amitabha sulit, aku harap dermawan Xiao dapat lolos dari bahaya dengan kekuatannya sendiri, kalau tidak biksu tua ini hanya bisa mengorbankan dirinya." Leluhur kuil Ziyun tampak jelek. "Keledai botak, lumayan, kamu punya nyali," puji leluhur Ziwei. Dia mendengar apa yang dimaksud leluhur kuil Ziyun, dia ingin mengambil tindakan sendiri tanpa menyeret kuil Ziyun. "Amitabha, tetapi sekarang biksu tua ini harus melakukan sesuatu. Apa yang ingin kamu lakukan?" "Aku akan membantumu," kata leluhur Ziwei. "Bantu dermawan Xiao Fan berdoa memohon berkah Sang Buddha." Leluhur kuil Ziyun berkata dengan wajah serius, "Keledai botak, kamu ingin kupukul?" Di dalam paviliun Xingluo, "Sialan, Xiao Li, ayahmu begitu kejam." Pemimpin paviliun Xingluo tercengang, dan bahkan mulai berbicara tidak jelas. Kekuatan Xiao Fan terlalu brutal. Dari apa yang terlihat sekarang, hanya Xiao Fan saja diperkirakan bisa menghancurkan paviliun Xingluo. Mereka sebelumnya tahu bahwa bakat Xiao Fan sungguh luar biasa, maka putra dan putri yang dilahirkannya pun luar biasa pula. Kalau dipikir-pikir sekarang mereka semua meremehkan Xiao Fan. Xiao Li memang sangat mengerikan, dan Xiao Qing juga sama, tetapi sekarang dibandingkan dengan ayah mereka, mereka jelas tidak cukup. Tidak apa-apa. Xiao Li tidak tahu harus berkata apa, namun ayahnya memang cukup kuat, bahkan dengan formasi pertahanan perlindungan paviliun Xingluo, dia dapat merasakan aura mengerikan dari luar. Paviliun Xingluo terselamatkan. Pemimpin paviliun Xingluo begitu gembira hingga meneteskan air mata. "Guru, kendalikan dirimu," Xiao Li berkata tanpa berkata apa-apa. "Aku terlalu bersemangat." Yang sama gembiranya bukan hanya pemimpin paviliun Xingluo, tetapi juga sekelompok murid dan tetua paviliun Xingluo.
Ini, ayah Xiaoli terlalu kuat, paviliun Xingluo terselamatkan. Ya hahaha, kita bisa hidup. Bunuh-bunuh mereka. Senior Xiao, tolong lebih kejam lagi. Murid-murid paviliun Xingluo yang tak terhitung jumlahnya bersorak, menyemangati Xiao Fan, bahkan sekelompok tetua pun begitu gembira hingga mereka juga ikut bersorak untuk Xiao Fan. Sekarang Xiao Fan adalah penyelamat mereka, penyelamat paviliun Xingluo. Di luar, duar, mati. Baju zirah emas Xiao Fan berkibar, serangannya sangat dahsyat, dan tubuhnya terus-menerus ternoda oleh darah para ahli klan dewa. Faktanya, Xiao Fan merasa sedikit aneh. Awalnya, dia mengira diagram bintang akan bereaksi, lagi pula, sebelumnya, darah ahli naga istana naga dapat merangsang bintang. Tapi sekarang dia mandi dalam darah para ahli klan dewa, tetapi tidak ada reaksi sama sekali. Tetapi sekarang bukan saatnya bagi Xiao Fan untuk memikirkan hal-hal itu, dia harus bertarung dengan sekuat tenaga, sambil memikirkan tindakan balasan di dalam hatinya. Jika dia terus bertarung, dan para ahli klan dewa datang memberikan dukungan, Xiao Fan hanya bisa melarikan diri. Dia sangat jelas bahwa dia tidak bisa mempertahankan keadaan ini lama-lama, kekuatan spiritualnya terkuras terlalu cepat. Wajah para ahli klan dewa yang melawan Xiao Fan di dekatnya tampak sangat jelek. Mereka tidak menyangka kekuatan Xiao Fan akan begitu mengerikan. Sialan, kita harus menghancurkannya. Aku tahu, brengsek, tapi bagaimana caranya bertarung? Tidak ada cara untuk menghadapi orang ini sama sekali. Sial, para ahli klan dewa marah, tetapi di saat yang sama mereka tidak berdaya. Di sela-sela serangan, Xiao Fan perlahan mendekati leluhur pertama paviliun Xingluo dan kemudian mengambil kesempatan untuk mengirimkan suara kepada leluhur pertama paviliun Xingluo. Bunuh, matilah. Leluhur pertama paviliun Xingluo membunuh dengan mata merah. Dia ingin membalas dendam para leluhur paviliun Xingluo yang tewas dalam pertempuran, dan saat ini dia tiba-tiba mendengar transmisi suara Xiao Fan di telinganya. Aku tidak bisa bertahan lama. Aku akan membawa Xiao Li pergi nanti. Pertama, biarkan dia memutuskan hubungan denganmu untuk menjaga paviliun Xingluo. Mendengar transmisi suara Xiao Fan, leluhur pertama paviliun Xingluo tercengang. Mendengarkan nada bicara Xiao Fan, dia tidak mungkin menang. Sialan, leluhur pertama paviliun Xingluo meraung panik di dalam hatinya. Setelah semua ini, paviliun Xingluo masih dalam bahaya. Para ahli klan dewa ini sudah meminta bala bantuan. Begitu bala bantuan mereka tiba, bukankah paviliun Xingluo akan memikirkan hal ini? Leluhur pertama paviliun segera mengirimkan suaranya kepada Xiao Fan, menyetujui rencananya. Saat ini, mereka benar-benar harus menyingkirkan kesulitan ini terlebih dahulu, kalau tidak nanti akan merepotkan. Adapun Xiao Li yang meninggalkan paviliun Xingluo, itu hanya sementara. Leluhur pertama paviliun Xingluo tahu betul bahwa keempat klan dewa datang untuk menghancurkan paviliun Xingluo demi Xiao Li. Kenyataannya, mereka sama sekali tidak peduli dengan paviliun Xingluo bertarung. Xiao Fan meraung keras, auranya tiba-tiba meletus. Dia mengepalkan tinjunya, diringi suara auman naga dan teriakan Phoenix. Beberapa ahli klan dewa di depan Xiao Fan mundur satu demi satu, tidak mampu menahan pukulan Xiao Fan. Kemudian, pada saat berikutnya, sosok Xiao Fan menghilang dan ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di luar penghalang paviliun Xingluo. Kemudian, sosok Xiao Fan menghilang ke dalam penghalang. Klan dewa, Xiao Fan, kamu mau kemana? Sialan, Xiao Fan, jangan lari. Hancurkan formasi besar itu. Xiao Fan pasti sudah kehabisan akal sekarang. Kita tidak bisa membiarkannya lari. Para ahli klan dewa yang mengepung Xiao Fan semuanya memperlihatkan niat membunuh mereka, mengerahkan segenap kekuatan mereka untuk menghancurkan formasi pelindung paviliun Xingluo. Menurut mereka, Xiao Fan pasti sudah putus asa, kalau tidak, mengapa dia mau memasuki formasi? Selain leluhur pertama paviliun Xingluo, para ahli lainnya juga tercengang. Mengapa Xiao Fan ini berlari ke formasi pelindung paviliun Xingluo?
Mereka masih di luar. Xiao Fan memasuki bintang leluhur pavilion Xingluo, dan dia langsung merasakan lokasi Xiao Li. Pada saat berikutnya, sosoknya menghilang. Xiao Li, apa yang sedang dilakukan ayahmu? Pemimpin pavilion Xingluo berkata dengan kaget. Dia tidak tahu mengapa Xiao Fan memasuki formasi pelindung. Aku tidak tahu. Xiao Li menggelengkan kepalanya. Gerak pada saat ini, sosok Xiao Fan muncul di depan mereka berdua. Xiao Fan, pemimpin pavilion Xingluo terkejut. Ayah, kata Xiao Li kaget. Ayo pergi. Aku akan membawamu pergi dari sini dulu. Xiao Fan menghela napas dan berkata. Duar, duar. Pada saat ini, formasi pelindung pavilion Xingluo mengalami serangan hebat, mengakibatkan ruang di dalamnya bergetar, dan retakan samar muncul di formasi pelindung. Jika kita pergi, lalu bagaimana dengan pavilion Xingluo? Kata Xiao Li dengan kaget. Pemimpin pavilion Xingluo juga tercengang, tetapi kemudian dia mengerti bahwa Xiao Fan pasti telah mencapai batasnya dan tidak dapat bertahan lama. Dia ragu-ragu sejenak dan berkata dengan suara yang dalam, Xiao Li, pergilah bersama ayahmu. Tuan, Xiao Li menggertakkan giginya dan berkata, aku tidak akan pergi. Jangan konyol, kamu harus hidup, kata Master Pavilion Bintang Luo. Baiklah, berhentilah bertele-tele. Apa yang akan dilakukan 4 klan dewa terhadap pavilion Xingluo jika tidak di sini? Xiao Fan menepuk kepala Xiao Li. Jadilah lebih pintar. Bekerja samalah denganku saat kita keluar nanti, mengerti? Xiao Li, baiklah. Master Pavilion Star Luo Uga tercengang. Benar, 4 klan dewa tidak akan membiarkan mereka pergi karena mereka melindungi Xiao Li. Jika Xiao Li pergi bersama Xiao Fan, bukankah itu baik-baik saja? Baiklah, ayo kita pergi, kata Xiao Fan ringan sambil memegang bahu Xiao Li dengan tangan kanannya dan berjalan menuju penghalang. Duar, duar, apa yang terjadi? Di mana senior Xiao? Apakah senior Xiao baru saja masuk? Ini apa yang terjadi? Banyak murid-murid dan tetua pavilion Xingluo tercengang. Mereka tentu saja melihat Xiao Fan menghilang ke dalam penghalang tadi. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi dilihat dari situasi saat ini, formasi pelindung tidak akan mampu bertahan lama. Duar, duar, di luar, para ahli dari 4 klan dewa terus menyerang, ingin menghancurkan formasi pelindung pavilion Xingluo. Pada saat ini, sosok Xiao Fan meninggalkan formasi, dengan Xiao Li di sisinya. Sekarang, 4 klan dewa telah mengabaikan Xiao Li. Bakat Xiao Li memang luar biasa, tetapi tidak sebanding dengan Xiao Fan sama sekali. Yang mereka takutkan adalah potensi Xiao Fan. Melihat Xiao Fan meninggalkan formasi pelindung pavilion Xingluo, sekelompok orang mengepung Xiao Fan. Mereka bisa melihat tindakan Xiao Fan. Dia ingin melarikan diri bersama putranya. Xiao Fan, bersama Xiao Li, dikelilingi oleh sekelompok ahli klan dewa. Masing-masing dari mereka memiliki niat membunuh yang mengerikan. Xiao Fan jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Seorang ahli berkata dengan dingin, Hehe, aku tidak akan pergi. Kamu lawan aku 1 lawan 1. Berani, kata Xiao Fan ringan, menatap orang ini. Jangan buang-buang waktu dengannya. Serang dan tekan dia dulu. Kan Zan berkata dengan nada mendesak. Auranya sangat lemah, karena telah dihancurkan oleh Xiao Fan beberapa kali sebelumnya. Mendengar ini, para ahli klan dewa lainnya terlalu malas mendengarkan omong kosong Xiao Fan dan berencana untuk menekan Xiao Fan bersama-sama terlebih dahulu. Xiao Fan menghela napas, melihat sekeliling, dan berkata ringan, semuanya, izinkan aku mengatakan beberapa patah kata. Klan dewa. Apa yang kamu inginkan? Kan Zan berkata dengan heran, dan para ahli klan dewa lainnya juga bersikap sama. Pertarungan hebat tengah berlangsung, namun Xiao Fan berkata ia ingin mengatakan beberapa patah kata. Apakah dia begitu mengabaikan mereka? Diamlah, kata Xiao Fan ringan. Hari ini, aku umumkan bahwa putraku Xiao Li memutuskan hubungan dengan pavilion Xingluo dan tidak akan lagi berhubungan dengan pavilion Xingluo. Jika kalian ingin membunuhku, Xiao Fan,
datanglah langsung kepadaku, mengerti? Kata Xiao Fan dingin. 4 klan dewa, apakah kamu menganggap kami orang bodoh? Tekan dia, berhenti bicara omong kosong dengannya. Kan Zan meraung marah, dan bergegas menuju Xiao Fan dengan aura ganas seperti orang pertama. Enya. Xiao Fan menatap Kan Zan dengan mata dingin dan melancarkan pukulan. Pukulan ini mengandung aura naga, yang langsung menghancurkan tubuh Kan Zan. Kan Zan saat ini sama sekali bukan tandingan Xiao Fan. Pada saat ini, para ahli klan dewa lainnya juga telah tiba di dekat Xiao Fan. Xiao Li merasakan tekanan dari para ahli ranah Ziyuan, dan dia tahu betul bahwa dia tidak akan mampu menghadapi satu musuh pun. Dibandingkan dengan ayahnya, dia masih terlalu lemah. Sebenarnya, bukan karena Xiao Li lemah, tetapi dia hanya berada di puncak ranah Baik Siang, dan belum mencapai ranah Jingdao, jadi wajar saja jika ada kesenjangan antara dia dan para ahli ini. Kamu tidak mendengar apa yang baru saja kukatakan. Teriak Xiao Fan dengan marah, dan niat bertarung yang mengerikan pun meletus. Tubuhnya diselimuti baju zirah emas, dan Dharma Phoenix dan Dharma Naga muncul lagi, mengubah area di dekatnya menjadi lautan api iblis. Brengsek, Xiao Fan meraung hebat, dan bertarung dengan banyak ahli klan dewa. Kali ini, dia tidak memasukkan Xiao Li ke dalam cincin binatang spiritual, melainkan membiarkan Xiao Li menyaksikan pertempuran dari luar, dengan harapan agar putranya dapat mengamati pertempuran antara para ahli ranah Ziyuan dari dekat, untuk membantunya tumbuh. Duar-duar, Xiao Fan menyerang dengan kejam, memukul mundur para ahli klan dewa di dekatnya. Anakku Xiao Li, mulai sekarang, akan menjadi sepertiku, tanpa sekte atau fraksi. Jika kalian ingin berurusan dengan anakku, maka datanglah dan emui kami, mengerti? Xiao Fan meraung sambil menyerang. Pada saat yang sama, dia mengirimkan suaranya ke Xiao Li memintanya untuk mengatakan beberapa patah kata juga. Xiao Li tercengang. Setelah mendengar transmisi suara ayahnya, dia berpikir sejenak dan meraung, aku, Xiao Li, akan melepaskan diri dari Paviliun Xingluo hari ini dan tidak akan ada hubungannya dengan Paviliun Xingluo mulai sekarang. Tetapi jika kamu masih berani menyerang Paviliun Xingluo karena aku, saat aku dewasa nanti, aku pasti akan membunuh seluruh klanmu. Kekuatan 4 klan dewa. Mereka semua terkejut, apakah ayah dan anak itu gila? Bewa hahaha, matilah brengsek. Ketika mereka belum sadar dari keterkejutan Xiao Fan segera menyerang, dia sangat puas dengan jawaban Xiao Li tadi. Pikiran putranya lebih cerdas sekarang. Pada saat ini, Xiao Fan juga mengirimkan transmisi suara ke leluhur pertama Paviliun Xingluo, memberitahunya untuk tidak ikut campur untuk saat ini. Sekarang, Paviliun Xingluo dan Xiao Li harus memutuskan ikatan. Leluhur pertama Paviliun Xingluo saat ini tengah bertarung dengan 2 ahli ranah Ziyuan. Ia menghela nafas, menahan amarah di hatinya. Memaksa keduanya mundur, dan berkata dengan suara berat, berhenti, kami tidak akan repot-repot dengan Xiao Li, lah bukan lagi murid dari Paviliun Xingluo kami. Kalian semua baru saja mendengarnya. Xiao Li ada di sana sekarang. Jika kalian menginginkannya, tangkap saja dia sendiri. Di sampingnya, leluhur tua dari Paviliun Xingluo lainnya tercengang, termasuk ahli dari alam cahaya, Paviliun Ziwei, dan Kuil Ziyun. Pada saat yang sama, mereka semua menerima transmisi suara dari leluhur pertama Paviliun Xingluo. Membiarkan Xiao Li terpisah dari Paviliun Xingluo baik untuk kita berdua sekarang. Semua orang di dekatnya juga mengerti, tahu apa yang harus mereka lakukan. Mereka memaksa semua musuh mundur, lalu berbicara serempak. Xiao Li bukan lagi murid Paviliun Xingluo. Kami tidak akan mengganggunya. Jika ada keluhan, kalian bisa menyelesaikannya sendiri dengannya. Tepat sekali, kami tidak akan repot-repot dengan Xiao Li. Leluhur tua lainnya berbicara satu demi satu, segera memutuskan hubungan dengan Xiao Li. Para ahli alam cahaya, Paviliun Ziwei, dan Kuil Ziyun, kata-kata mereka bahkan lebih sederhana. Paviliun Xingluo tidak lagi bermusuhan dengan kalian, ayo kita hentikan Amitabha,
kami awalnya datang ke sini untuk bermediasi, tetapi akhirnya malah terlibat dalam pertempuran. Sungguh kesalahan, sungguh dosa. Para ahli klan dewa yang melawan mereka di sana semuanya tercengang. Mereka telah melihat orang yang tidak tahu malu, tetapi mereka belum pernah melihat orang yang tidak tahu malu seperti itu. Mereka sebenarnya ingin marah, namun setelah ragu-ragu, mereka memutuskan untuk tidak melakukannya. Lagi pula, apa yang dikatakan orang-orang itu memang benar. Mereka datang ke sini untuk Xiao Li, dan niat mereka untuk menghancurkan paviliun Xingluo juga karena Xiao Li. Sekarang setelah Xiao Li pergi, jika 4 klan dewa masih menyerang paviliun Xingluo, itu mungkin bisa membuat kekuatan lain di wilayah bintang Hongtian waspada dan bersatu melawan mereka. Memikirkan hal ini, semua ahli klan dewa secara bersamaan menyerang Xiao Fan. Matilah. Niat bertarung Xiao Fan melambung ke langit. Dia dengan tergesa-gesa menggunakan teknik dewa perang, bahkan membakar esensi darahnya untuk bertarung. Dalam situasi ini, selama dia membawa Xiao Li dan pergi, semua ahli klan dewa ini akan mengejarnya. Xiao Fan menghitung waktunya. Bala bantuan klan dewa mungkin akan segera tiba. Jadi dia harus pergi sekarang. Xiao Fan mengirimkan transmisi suara, memberitahu leluhur pertama paviliun Xingluo bahwa dia akan pergi dan sisanya terserah mereka. Leluhur pertama paviliun Xingluo mengangguk dengan ekspresi serius setelah mendengar ini. Saat berikutnya, Dharma Phoenix dan Dharma Naga saling bertautan, aura mereka meningkat dengan cepat. Api iblis Cixiao menyelimuti dua Dharma itu, terbakar dengan dahsyat. Pada saat ini, kedua Dharma itu memancarkan aura yang sangat menakutkan, membuat para ahli di dekatnya merasakan sensasi dingin seolah-olah mereka berada di jurang neraka. Apa yang ingin dia lakukan? Waspada, hati-hati jangan sampai diserang. Anak ini berbahaya. Semua orang harus berhati-hati. Para ahli klan dewa berseru serempak, masing-masing menjadi waspada. Para penonton di dekatnya juga tercengang, tidak tahu apa yang akan dilakukan Xiao Fan. Momen berikutnya. Meledak, Xiao Fan meraung, niat bertarungnya melambung tinggi. Dia membuat Dharma Phoenix dan Dharma Naga hancur secara bersamaan. Saat dua Dharma itu menghancurkan diri sendiri, api iblis Cixiao menyebar, membuat kekuatan ledakan menjadi lebih mengerikan. Apa? Dia gila. Serangan Xiao Fan benar-benar membabi buta. Bukan hanya ahli klan dewa di sekitarnya yang terancam, bahkan dirinya sendiri berada dalam jangkauan kehancuran dari ledakan tersebut. Namun, Xiao Fan dilindungi oleh baju sirah emas yang terbentuk dari teknik dewa perang. Selain itu, baik Dharma Phoenix maupun Dharma Naga mengandung energinya sendiri, sehingga ia sama sekali tidak terpengaruh. Xiao Li berdiri di samping. Diselimuti oleh aura baju sirah Xiao Fan, yang menanggung sejumlah besar kerusakan untuknya. Duar. Daerah sekitarnya bergetar hebat, langit berbintang seolah-olah runtuh, menciptakan keretakan ruang yang memutarbalikkan langit berbintang. Dan pada saat ini, Xiao Fan merobek ruang, membawa Xiao Li dan melarikan diri. Menurutmu kamu mau kemana? Kejar dia. Jangan biarkan dia lolos. Para ahli dari 4 klan dewa benar-benar murka saat melihat Xiao Fan melarikan diri. Mereka serentak menerobos ruang dan mengejar tanpa ragu. Saat itu juga mereka sadar, Xiao Fan menghancurkan Dharma Phoenix dan Dharma Naga miliknya untuk menciptakan celah guna meloloskan diri. Retakan ruang bermunculan di sekeliling mereka, para ahli klan dewa melaju ke depan. Dalam sekejap mata, wilayah luar paviliun Xingluo, yang baru saja menjadi medan tempur sengit, kini berubah menjadi puing-puing. Para ahli 4 klan dewa tak rela membiarkan Xiao Fan pergi begitu saja. Kesempatan untuk menekan ancaman bernama Xiao Fan ini hanya datang sekali seumur hidup. Xiao Fan memiliki harta karun surgawi yang luar biasa. Jika mereka berhasil menangkapnya, maka misi mereka di wilayah bintang Hongtian akan segera berakhir. Namun bahkan jika benda itu tak berada padanya, Xiao Fan tetaplah ancaman. Selama dia hidup, keberadaannya adalah bayang-bayang kematian bagi para klan dewa,
ancaman seperti ini harus disingkirkan secepat mungkin. Di sisi lain, leluhur pertama Paviliun Xingluo menghela napas panjang. Para ahli yang mengepung mereka akhirnya pergi. Para tetua serta murid dari Paviliun Xingluo pun merasakan hal yang sama, semuanya akhirnya bisa bernapas lega. Jika pertempuran terus berlangsung, Paviliun Xingluo pasti sudah hancur lebur. Kakak pertama, apa langkah kita selanjutnya? Tanya leluhur Paviliun Xingluo yang lain. Ahli alam cahaya, Paviliun Ziwei, dan Kuil Ziyun dan yang lainnya memandang leluhur pertama Paviliun Xingluo, menanti arahannya. Kita pindahkan seluruh paviliun ke alam cahaya. Kedua kekuatan akan bergabung sementara, dan Paviliun Xingluo akan berlindung di sana, ucap leluhur pertama tanpa ragu, lalu menangkupkan tangan ke arah para sekutu dari alam cahaya dan berkata, terima kasih atas bantuannya. Tak perlu berterima kasih, ini sudah sepatutnya. Jangan berlebihan, kita semua hanya melakukan bagian masing-masing. Kesepakatan antara alam cahaya dan Paviliun Xingluo memang sudah ada sebelumnya jika salah satu pihak diserang karena keterlibatan Xiao Li dan Xiao Qing, dan tidak mampu melawan, maka kedua kekuatan akan segera bersatu. Alam cahaya memiliki banyak ahli. Setelah penggabungan sementara ini terjadi, dengan penjagaan para kultivator ranah Ziyuan, akan sangat sulit bagi musuh untuk menyerang. Kita mulai pindah sekarang, ujar leluhur pertama, wajahnya sudah sangat pucat. Setelah melalui begitu banyak pertempuran, sisa hidupnya yang sudah menipis kini hampir habis. Namun, ia tetap bersikeras memastikan keselamatan Paviliun Xingluo terlebih dahulu. Alasan Xiao Fan menciptakan kekacauan besar lalu kabur juga demi memberi waktu kepada Paviliun Xingluo untuk mundur secara aman. Semua orang mengangguk lalu kembali ke Paviliun Xingluo. Segera setelah itu, formasi pelindung Paviliun Xingluo ditutup, seluruh planet cadangan ditinggalkan, dan hanya satu bintang leluhur yang dipertahankan. Seluruh sumber daya dipindahkan ke planet utama itu, dan bintang leluhur mulai digerakkan menggunakan formasi pemindah raksasa yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Para tetua dari Paviliun Xingluo serta para pendukung dari alam cahaya menuangkan kekuatan spiritual mereka, mempercepat proses relokasi bintang leluhur. Karena 4 klan dewa masih memiliki bala bantuan yang belum datang, jika mereka menunda lebih lama, situasi bisa memburuk dengan cepat. Adapun Xiao Fan dan Xiao Li saat ini bukanlah prioritas yang perlu mereka pikirkan. Aku akan membantumu. Saat ini, leluhur Kuil Ziyun muncul dari kehampaan, melambaikan tangan kanan, dan menyebarkan cahaya Buddha yang luas. Untuk mempercepat perpindahan bintang leluhur Paviliun Xingluo, aku juga sambung leluhur Paviliun Ziwei, turut mengulurkan tangan. Bahkan beberapa penonton yang bersimpati atau tak menyukai klan dewa ikut turun tangan membantu. Bintang leluhur Paviliun Xingluo pun bergerak semakin cepat. Terima kasih semuanya. Leluhur pertama bangkit berdiri, menangkupkan tangan, dan membungkuk dengan penuh rasa syukur kepada semua ahli kuat yang telah membantu. Jangan berlebihan, ini sudah seharusnya. Amitabha, ujar leluhur Kuil Ziyun sambil tersenyum puas, merasa doanya telah terjawab karena Xiao Fan berhasil meloloskan diri. Pusat kekuatan lain yang hadir juga mengangguk dan ikut mempercepat perpindahan bintang leluhur. Ark, berhenti kamu. Kemana kau mau lari? Sialan kemau, Xiao Fan. Binatang, berhenti. Para ahli dari 4 klan dewa terus menghancurkan ruang dan mengejar Xiao Fan bersama Xiao Li tanpa henti. Aura milik Xiao Fan sudah terkunci. Bahkan jika ia mengubah penampilan, dia tidak akan bisa lepas dari penguncian kultivator ranah Ziyuan. Celaka, gumam Xiao Fan, wajahnya pucat pasi. Penghancuran paksa Dharma Phoenix dan Dharma Naga telah merusak tubuhnya dengan parah. Ayah, apa kamu baik-baik saja? Tanya Xiao Li cemas. Aku tidak apa-apa, jangan khawatir. Xiao Fan memaksakan senyum meskipun tubuhnya nyaris tak bisa bergerak, terus menerobos ruang demi ruang, namun para pengejar tetap membuntutinya seperti lintah haus darah. Masuk ke sini dulu. Xiao Fan segera melempar Xiao Li ke dalam gelang binatang spiritual,
agar ia aman bersama Wei Zhongshan dan bersiap melarikan diri dengan seluruh sisa enaganya. Sungguh gigih, wajah Xiao Fan muram. Dia sudah merobek ruang dan berteleportasi bermil-mil jauhnya, tetapi dia masih tidak bisa melepaskan diri dari para ahli 4 klan dewa. Para ahli klan dewa ini telah mengarahkan pandangannya padanya dan bertekad untuk menekannya. Dalam ketidakberdayaannya, Xiao Fan memutuskan untuk menggunakan klonnya dan menciptakan kesempatan untuk melarikan diri. Dia harus mencari kesempatan untuk mengubah penampilannya dan bersembunyi sementara. Jika para ahli bala bantuan dari klan dewa tiba, Xiao Fan akan kelelahan sampai mati di sini. Saat berikutnya, 3 klon Xiao Fan muncul dan menuju ke 3 arah berbeda. Pada saat yang sama, aura Xiao Fan muncul di tenggara dan barat laut. Klon itu memiliki aura asli yang sama persis dengan Xiao Fan, jadi para ahli klan dewa ini tidak tahu yang mana yang merupakan Xiao Fan yang asli. Brengsek, sial, apa yang harus kita lakukan? Berpisah dan kejar. Kita banyak sekali, kita akan hentikan dia semua. Sekelompok ahli klan dewa berpencar untuk melakukan pengejaran. Xiao Fan, termasuk klonnya, hanya ada 4, jadi mereka hanya perlu menekan semua klonnya. Terlebih lagi, bala bantuan klan dewa akan segera tiba. Gelombang macam apa yang mungkin bisa ditimbulkan oleh Xiao Fan? Tubuh asli Xiao Fan memiliki ekspresi yang sangat mengerikan. Di belakangnya, lebih dari 20 ahli klan dewa masih mengejar. Xiao Fan baru saja menghancurkan Phoenix Dharma dan Dharma Naga miliknya, jadi dia tidak bisa menggunakannya lagi untuk waktu yang singkat. Jika dia melawan para ahli ini sekarang, dia pasti tidak akan bisa mengalahkan mereka dengan cepat. Saat bala bantuan klan dewa tiba, Xiao Fan pasti dalam bahaya. Saat ini, Xiao Fan hanya bisa terus-menerus merobek ruang dan berteleportasi, mencari kesempatan untuk melarikan diri. 3 klon lainnya kemungkinan akan segera menghilang, dan anggota klan dewa yang tersisa akan segera melanjutkan pengejaran mereka. Terlalu sulit untuk melarikan diri dari kelompok ahli ranah Ziyuan. Pada saat ini, Xiao Fan bahkan agak mengagumi Kaisar Tulang Mayat. Orang itu benar-benar dapat bertahan hidup di antara sekelompok ahli ranah Ziyuan. Jika dia mengatakan dia tidak memiliki keterampilan nyata, Xiao Fan tidak akan mempercayainya bahkan jika dia mati. Klan Yinyu sedang kacau. Anggota klan Yinyu yang tak terhitung jumlahnya gugur satu demi satu. Di hadapan raksasa energi kematian yang kuat, anggota klan Yinyu biasa tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Kelompok ahli ranah Ziyuan yang ditempatkan di klan Yinyu sebagian besar telah dimusnahkan, dengan beberapa yang tersisa masih dengan keras kepala melawan. Leluhur tua klan Yinyu berlumuran darah. Tubuh dan jiwanya terkikis oleh energi kematian, membuat kesadarannya semakin kabur. Haha Pak Tua Yinyu, berhentilah melawan. Menyerahlah dengan patuh. Menjadi budakku, anjingku, lebih baik daripada mati. Bingsu tertawa dingin. Dharma Dewa jahat di belakangnya tampak ganas, terus-menerus memuntahkan energi kematian yang bergulir. Bermimpilah. Leluhur tua klan Yinyu meraung marah. Hehehe hahaha kalau begitu kamu mati saja. Bingsu mencibir, melambaikan tangan kanannya. Energi kematian yang mengerikan mengembun menjadi tangan raksasa, yang langsung mencengkeram leher leluhur tua klan Yinyu. Leluhur tua klan Yinyu berjuang mati-matian. Dia sekarang terkikis oleh energi kematian, bahkan tidak dapat mengerahkan 2/10 dari kekuatan puncaknya. Leluhur tua klan Yinyu berambut putih dan berwajah keriput. Dia memutuskan untuk mengorbankan seluruh umurnya untuk memulihkan kekuatan puncaknya sementara. Hehe kamu bisa bebas sekali, tapi bagaimana dengan yang kedua kalinya? Bingsu mencibir. Saat berikutnya, tangan besar lain yang terkondensasi dari energi kematian muncul, menelan leluhur tua klan Yinyu. Ekspresi leluhur tua klan Yinyu dingin, dia jelas tahu dia tidak punya cara untuk melawan Kaisar Tulang Mayat. Nanti setelah klan Yinyu hancur, jika berita itu tidak tersebar, 3 klan dewa lainnya kemungkinan akan mengalami nasib yang sama, dan tidak akan ada yang membalaskan dendam mereka. Memikirkan hal ini,
leluhur tua klan Yingyu menggertakkan giginya dengan keras. Dia mengeluarkan raungan yang menyayat hati, mengorbankan semua yang tersisa. Umurnya, esensi darahnya, tubuh fisiknya, dan kekuatan jiwanya semuanya terbakar. Apa yang kamu lakukan? Kaisar tulang mayat terkejut melihat pemandangan itu. Dia mundur dengan hati-hati, khawatir mengalami situasi yang tidak diinginkan. Pada saat ini, tangan energi kematian ilusi telah turun ke kepala leluhur tua klan Yingyu, bermaksud untuk menekannya dengan satu telapak tangan. Hancur! Leluhur tua klan Yingyu meraung, dan energi kematian di atas kepalanya menghilang inci demi inci. Saat berikutnya, leluhur tua klan Yingyu menggunakan seluruh sisa kekuatannya untuk memadatkan serangan terkuat dalam hidupnya, mengubahnya menjadi tombak panjang berwarna perak. Hancurkan! Leluhur tua klan Yingyu berteriak, menahan rasa sakit dari korosi gi kematian, dan melemparkan tombak panjang. Duar! Apa? Pingsu sangat terkejut, memahami maksud leluhur tua klan Yingyu. Dia berencana menggunakan sisa kekuatannya untuk menghancurkan formasi pelindung. Dia ingin menghentikannya, tetapi sudah terlambat. Tombak panjang berwarna perak itu menembus langit, membakar semua energi kematian yang menyebar di sekitarnya, dan akhirnya menancap di formasi pelindung. Duar, duar, duar. Tombak panjang itu menembus, meninggalkan lubang besar di formasi pelindung. Kumohon larilah. Leluhur klan Yingyu mengerahkan sisa tenaganya untuk meraung, lalu tubuhnya berubah menjadi kabut darah, termakan oleh energi kematian dan sekarat. Semua anggota klan Yingyu mendengar raungan terakhir leluhur klan Yingyu. Mereka semua melihat ke arah lubang besar yang ditusuk oleh tombak perak, dan semua anggota yang masih hidup terbang ke arahnya. Mereka ingin meninggalkan tempat ini dan berjuang demi kesempatan bertahan hidup. Bahkan jika mereka mati, mereka harus menyampaikan berita tentang apa yang terjadi di sini. Sialan! Pingsu menggertakkan giginya dengan keras, ekspresinya dingin, tangan kanannya membentuk segel tangan, mengendalikan energi kematian yang bergulung-gulung untuk mengembun kembali, ingin menutup lubang yang muncul di formasi pelindung. Dia tidak menyangka leluhur Yingyu begitu berani. Langsung mengorbankan semua yang dimilikinya, hanya untuk menciptakan lubang di formasi pelindung. Kegigihannya adalah sesuatu yang bahkan dikagumi oleh Kaisar Tulang Mayat. Banyak sekali anggota klan Yingyu yang dikendalikan oleh energi kematian. Begitu pula raksasa energi kematian, menyerang dengan panik, tidak membiarkan satupun makhluk hidup klan Yingyu mendekati lubang besar itu. Kaisar Tulang Mayat sendiri juga mengambil tindakan untuk menutup lubang itu. Dia ingin memastikan kelancaran rencana, dan kemudian melancarkan serangan diam-diam terhadap 3 klan dewa lainnya. Beberapa ahli ranah Ziyuan yang masih hidup dari klan Yingyu dipenuhi dengan kesedihan, karena mereka telah merasakan hilangnya aura leluhur. Tetapi sekarang bukan saatnya untuk bersedih, mereka harus meninggalkan tempat ini dan menyampaikan berita tentang kemunculan Kaisar Tulang Mayat. Namun masalahnya adalah, mereka tidak bisa pergi sekarang. Para anggota klan Yingyu yang dikendalikan oleh energi kematian di sekitar sama sekali tidak mau memberi mereka kesempatan. Menyaksikan energi kematian Kaisar Tulang Mayat perlahan menutupi lubang besar, beberapa ahli ranah Ziyuan sangat cemas. Mereka tidak takut mati sekarang, tetapi berharap untuk memberi tahu 3 klan dewa lainnya dan meminta mereka untuk membantu membalas dendam. Tiba-tiba, salah satu mata ahli ranah Ziyuan berbinar. Lalu dia mengeluarkan selembar giok pesan dari cincin penyimpanannya. Ini adalah selembar giok untuk menghubungi leluhur klan Qianshu. Sebelumnya, mereka tidak dapat menggunakan slip giok pesan karena area sekitarnya diselimuti oleh formasi pelindung, dan mereka tidak dapat mengirimkan pesan. Tetapi sekarang setelah sebuah lubang besar muncul di penghalang itu menjadi tidak stabil, dan mungkin mereka dapat mengirimkan pesan sebelum penghalang itu ditutupi oleh energi kematian. Memikirkan hal ini, orang ini buru-buru mengirimkan pesan. Para ahli yang mengepung orang ini tentu saja mengetahui hal ini, dan mereka menyerang dengan panik, tidak membiarkan orang ini berhasil. Namun pada akhirnya pesannya tetap tersampaikan. Hahaha, aku tidak menyesal bahkan jika aku mati.
teriak ahli klan Yinyu ini, akan tetapi, di saat berikutnya, dia dihancurkan menjadi kabut darah oleh Kaisar Tulang Mayat sendiri. Sialan, aku ingin tahu berapa banyak informasi yang telah dikirimkan, Bingsu berkata dengan dingin. Energi kematian memiliki efek pemblokiran, tetapi semuanya terjadi secara tiba-tiba, dan dia tidak dapat menutupi lubang besar yang dibuat oleh leluhur klan Yinyu dalam satu tarikan napas. Lupakan saja, kalau ketahuan kalau memang tidak berhasil, aku tinggalkan saja tempat ini, Bingsu bergumam dalam hati. Walaupun rencananya telah berubah, bahkan jika terbongkar, Kaisar Tulang Mayat masih mempunyai cara lain. Baginya, selama dia punya waktu untuk pulih, menghancurkan 3 klan dewa lainnya akan mudah. Tubuh ini sangat bagus, sayang sekali, ini hampir mendekati tubuh yang sempurna. Gumam Bingsu dalam hati. Masalahnya sudah terjadi, dan dia tidak bisa mengubah apapun. Selanjutnya, yang harus dilakukan Bingsu adalah menghancurkan klan Yinyu, dan menggunakan energi kematian untuk mengendalikan semua kultivator ranah Ziyuan dan ranah Jingdao yang masih hidup, mengubah mereka menjadi budaknya. Lalu hancurkan klan Yinyu sepenuhnya. Klan Qianshu, bintang leluhur. Apa maksud pesan ini? Leluhur klan Qianshu, wajahnya dingin, baru saja menerima pesan dari seorang ahli klan Yinyu, tetapi isinya terputus-putus. Tulang mayat, malapetaka besar. Balas dendam, total 6 kalimat, membuat wajah leluhur klan Qianshu menjadi tidak sedap dipandang. Leluhur, baru saja terjadi gerakan keras di pihak klan Yinyu, dan formasi pelindung itu tampaknya bermasalah. Kata seorang ahli klan Qianshu. Apakah formasi pelindung bermasalah? Leluhur klan Qianshu tercengang, itu tidak mungkin, bagaimana formasi klan dewa bisa dihancurkan dengan mudah? Kalau begitu aku tidak tahu. Wajah leluhur klan Qianshu tampak tak sedap dipandang, dia mengirim pesan balasan kepada anggota klan Yinyu yang telah mengiriminya pesan, namun pesan itu bagaikan batu yang tenggelam ke dalam laut. Mungkinkah terjadi sesuatu pada klan Yinyu? Leluhur klan Qianshu bergumam pada dirinya sendiri. Tidak mungkin. Di aula utama, para ahli klan Qianshu lainnya terkejut. Klan Yinyu adalah keturunan klan dewa, sama seperti mereka, meskipun mereka semua hanyalah cabang, tetapi apakah semudah itu menghancurkan mereka? Tidak tahu, pergilah lihat apa yang terjadi, kata leluhur klan Qianshu. Ya, kultivator ranah Ziyuan klan Qianshu memberikan respons, menerjang ruang dan menuju ke wilayah kekuasaan klan Yinyu. Formasi pelindung. Setelah mengirim orang, leluhur tua klan Qianshu masih tampak serius, selalu merasa ada sesuatu yang salah, dan hatinya gelisah. Sekarang klan dewa memiliki Xiao Fan sebagai ancaman, dan keberadaan Kaisar Tulang Mayat belum diketahui. Leluhur tua klan Qianshu ragu sejenak, lalu memutuskan untuk pergi dan mencari tahu sendiri. Klan Yinyu, bintang leluhur. Anggota klan Yinyu yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi bunga darah yang mekar. Hari ini merupakan hari kiamat yang gelap bagi klan Yinyu, bahkan leluhur tua ranah Jingtian tewas dalam pertempuran, menggunakan kekuatan terakhirnya untuk menembus formasi perlindungan klan. Tetapi situasi pertempuran tidak berubah sedikit pun. Raksasa energi kematian masih membantai, dan anggota klan Yinyu yang dikendalikan oleh energi kematian masih membunuh. Beberapa ahli ranah Ziyuan yang tersisa dari klan Yinyu juga ditekan satu demi satu, dan kemudian Kaisar Tulang Mayat secara pribadi mengambil tindakan, menggunakan energi kematian untuk menyebar ke tubuh mereka dan mengendalikan mereka. Binatang kejam, bunuh aku, bahkan jika aku menjadi hantu, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Seorang ahli ranah Ziyuan yang tertekan meraung, budak, berisik, kata Bingsu dingin, dan energi kematian yang bergulung-gulung mengembun menjadi telapak tangan, menjepit leher orang itu, menyebabkan dia mengeluarkan ratapan menyakitkan. Setelah sekitar selusin napas, ahli klan Yinyu yang baru saja mengucapkan kata-kata liar itu menegang, matanya kosong, tetapi dia menatap Bingsu, memperlihatkan ekspresi kagum. Salam, Tuan. Bagus sekali, Bingsu mengangguk, prosesnya sangat lancar,
ahli ranah Ziyuan klan Yingyu ini telah sepenuhnya dikendalikan olehnya. Selanjutnya, Kaisar Tulang Mayat terus menggunakan metode ini untuk mengendalikan beberapa ahli klan Yingyu yang tersisa. Setelah beberapa saat, dia tertegun, lalu menoleh keluar, apakah masalahnya masih akan datang. Namun, sepertinya mereka tidak menerima banyak informasi. Saat berikutnya, sosok Pingsu menghilang dan tiba di luar formasi pelindung klan Yingyu. Para ahli dari klan Qianshu baru saja tiba di sini. Mereka menampakkan ekspresi terkejut yang belum pernah terjadi sebelumnya. Formasi pelindung klan Yingyu masih dalam keadaan aktif, dengan darah mengalir di dalamnya dan juga ada energi kematian yang kuat. Ini apakah karena Kaisar Tulang Mayat? Bagaimana mungkin? Bahkan jika itu adalah Kaisar Tulang Mayat, dia tidak mungkin menjadi lawan leluhur Yingyu. Tidak bagus, situasinya lebih merepotkan dari yang kita bayangkan. Cepat, hubungi leluhur. Wajah kedua ahli klan Qianshu ini sangat pucat. Jika klan Yingyu dihancurkan oleh Kaisar Tulang Mayat maka konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Pada saat ini, di dalam formasi klan Yingyu, aliran cahaya muncul, dan dalam sekejap mata, aliran itu tiba di depan mereka, Pingsu. Kedua ahli klan Qianshu tercengang. Hehehe, ini aku, Pingsu mencibir. Apa yang terjadi dengan klan Yingyu? Ahli klan Qianshu bertanya dengan cepat. Tidak, ada yang salah dengannya, mundurlah. Ahli klan Qianshu lainnya berseru, menemukan sesuatu yang salah dengan Pingsu. Jika sesuatu terjadi pada klan Yingyu, bagaimana Pingsu bisa dengan tenang mencibir? Ini membuktikan bahwa pihak lain tersebut bukanlah Pingsu, tetapi orang lain. Hehehe, sudah terlambat, karena sudah di sini. Lebih baik kalian mati saja di sini. Pingsu berkata dengan ringan, tangan kanannya terentang, dan energi kematian yang bergulung-gulung menyebar membentuk dua sangkar abu-abu, menyelimuti dua ahli klan Qianshu. Kamu siapa kamu? Ahli klan Qianshu berkata dengan kaget dan marah. Kami dari klan Qianshu, beraninya kamu. Ahli klan Qianshu lainnya meraung. Lalu mereka berdua menyerang bersama-sama, ingin menghancurkan kurungan energi kematian. Namun sayang, serangan mereka tidak mempan, mereka semua dilahap oleh energi kematian. Hehehe, siapa aku? Pingsu mencibir. Tidak bisakah kalian menebaknya? Kaisar Tulang Mayat. Kedua ahli klan Qianshu itu sama-sama terkejut dan marah, dan di saat yang sama, mereka juga merasa sangat menyesal. Kalau mereka tahu hal ini, mereka tidak akan dengan mudah mendekati tempat ini. Alhasil, mereka kini juga tertekan, dan berita itu tidak dapat disebarkan. Hehehe, baguslah kalian tahu, jadilah budakku. Pingsu mencibir, kematian yang bergulung-gulung meletus, berniat untuk mengikis dua ahli klan Qianshu ini. Berani. Pada saat ini, aura yang mengerikan turun. Orang ini adalah leluhur tua klan Qianshu, seorang kultivator ahli ranah Jingtian. Satu lagi yang merepotkan, kata Pingsu dingin, sambil menoleh ke arah leluhur klan Qianshu. Kaisar Tulang Mayat. Ekspresi leluhur klan Qianshu tampak serius. Saat tiba, dia sudah merasakan sekelilingnya dan menemukan bahwa aura leluhur klan Yingyu sudah tidak ada lagi. Ini membuktikan bahwa lawan telah gugur atau sesuatu yang lain telah terjadi. Sekarang, wilayah klan Yingyu ditelan oleh energi kematian yang dipenuhi aroma darah, sudah cukup untuk menjelaskan apa yang terjadi di sini. Memikirkan hal ini, mata leluhur klan Qianshu memancarkan niat membunuh dan kekuatannya yang mengerikan menyebar. Hehe, sudah bertahun-tahun, aku tidak menyangka akan bertemu denganmu secepat ini, kata Pingsu acuh tak acuh. Ketika mereka mengepung Kaisar Tulang Mayat saat itu, keempat leluhur klan dewa telah muncul dan berpartisipasi. Hehe, aku juga tidak menyangka kamu punya cara yang kejam seperti itu, ucap leluhur klan Qianshu dingin. Meskipun kejadiannya terjadi di luar dugaannya, dia tidak tampak terlalu panik. Hahaha, cara-cara ini tidak ada apa-apanya, kata Pingsu sambil tertawa, menggelengkan kepalanya. Niat membunuh yang mengerikan terpancar di matanya. Karena kamu sudah datang lebih dulu maka jangan pergi. Aku juga punya niat yang sama, aku akan membunuhmu di sini.
Ucap leluhur klan Qianshu dengan dingin, melambaikan tangan kanannya, dan sebuah petir emas yang menyilaukan muncul, menghantam sangkar abu-abu yang diciptakan oleh Kaisar Tulang Mayat, melepaskan dua orang yang terperangkap. Setelah dibebaskan, kedua orang itu berkedip dan langsung menghilang dari situ. Saat berikutnya, kedua orang ini muncul di samping leluhur klan Qianshu, wajah mereka dipenuhi ketakutan. Jika leluhur tidak tiba tepat waktu, mereka akan berada dalam bahaya. Leluhur, terima kasih, leluhur. Kedua orang itu mengepalkan tangan mereka untuk memberi hormat. Bersambung, sampai jumpa di episode selanjutnya para tetuaku, semoga terhibur.